Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prayoga. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Kelas saya T23A3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang basis data ya, teman-teman. Apa itu DBMS? DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Fungsi DBMS yang pertama yaitu pendefinisian data, yang meliputi penentuan tipe, struktur, batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, konstruksi data, yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data, merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Yang keempat, keamanan dan integrasi data. Dan yang kelima adalah menyediakan data diksionari. Redundansi data mengacu pada praktik penyimpanan data di dua tempat atau lebih database atau sistem penyimpanan data. Redundansi data memastikan organisasi dapat terus menyediakan operasi atau layanan jika terjadi sesuatu pada datanya, misalnya jika terjadi kerusakan data atau kehilangan data. Entitas atau entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Fantasia 1993. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Tipe entity atau entitas terdiri dari dua, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat, entitas yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada entitas orang lain. Contohnya mahasiswa. Nah, simbolnya seperti ini. Dan entitas yang lemah adalah yang bergantung pada strong entitas atau entity. Simbolnya yaitu contohnya orang tua, yang dimana ada kita dan ini orang tua kita ya, yang bergantung ya pada kita sebagai mahasiswa, pasti bergantung pada orang tua. Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama-sama untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel basis data. Ini sering digunakan ketika tidak ada satu atribut tunggal yang dapat secara unik mengidentifikasi setiap baris. Kegunaan index key. Index key digunakan dalam basis data untuk meningkatkan kinerja operasi pencarian, seperti pencarian data, pengurutan, atau penghapusan. Index key memungkinkan untuk mencari data lebih cepat dengan mengurangi jumlah baris yang harus diperiksa dalam sebuah tabel. Jenis-jenis arsitektur basis data. Yang pertama, arsitektur basis data terpusat. Dua, arsitektur basis data terdistribusi. Dan yang ketiga, arsitektur basis data terdistribusi. Level abstraksi dalam database. Yang pertama, level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Dan yang kedua, level konseptual, yaitu level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logik, sehingga diperlukan suatu data yang secara lengkap. Yang ketiga, level internal, level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan. Basis data hierarki adalah model yang digunakan struktur hierarkis untuk mengatur dan mengakses data, sedangkan basis data jaringan menggunakan struktur jaringan yang kompleks, memungkinkan hubungan satu-satu dan banyak antara entitas. Perbedaan relational database dengan entity relationship.
Relational database adalah jenis data yang menggunakan tabel terkait untuk menyimpan dan mengelola data secara entity. Sementara entity relationship atau ER adalah teknik pemodelan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara entitas dalam basis data. Perbedaan SQL dengan NoSQL. SQL adalah bahasa standar untuk mengolah dan mengakses basis data relasional, sementara NoSQL adalah kategori basis data yang tidak mengikuti model relasional tradisional dan memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data yang lebih fleksibel. Contoh basis data berbasis NoSQL termasuk MongoDB, Cassandra, dan Redis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.